bisa kuat karena saudara. Maka nih masih banyak tempat kosong. Taqaddam minta, dia mati taqaddam. Nah nih, Masya Allah. Antum kenal sama yang di sebelah kanan antum? Yang di sebelah kanan antum? Kenal? Salim alaih. Astagfirullah. Bagaimana pedulinya dia dengan orang-orang yang hadir di tempat dia. Sampai kalau nggak hadir ditanya sama Umar, kemana Fulan gitu loh. Yang biasa hadir. Oh Fulan udah berubah sekarang. Sampai akhirnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah kirim surat sama Fulan. Dan meminta kepada saudara-saudaranya, tolong doakan Fulan supaya dia kembali taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tahu kebersamaan kita di sini tidak sendirian. Ada malaikat-malaikat yang turun di tempat ini. Malaikat-malaikat yang subhanallah, mereka tidak pernah berbuat dosa dan nista. Mereka hadir di majelis ilmu. Rahmat Allah meliputi mereka. Sakinah turun. Dan yang lebih penting dari itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan wa dzakarahumullah fi man indah. Allah tuh menyebut nama orang yang hadir di majelis ini. Kira-kira antum gimana kalau nama antum disebut-sebut sama Bapak Jokowi, Presiden? Oh, Fulan itu kemana? Oh, Fulan. Namanya disebut, ketika Masya Allah. Gimana kalau yang nyebut itu Rabbul Alamin? Allah yang nyebut-nyebut nama itu. Maka tolong kehadiran kita benar-benar dinikmatin, dihayati. Kebersamaan di tempat ini. Mungkin capek, ana lihat sebagian sudah keringetan sampai kepalanya keringetan, ana lihat, Masya Allah. Tapi alhamdulillah hari ini Allah turunkan hujan buat kita. Jangan lupa untuk berdoa ketika turun hujan. Allahumma sayyiban nafi'an. Ya Allah, jadikan hujan yang bermanfaat, karena ada beberapa negeri yang Allah turunkan hujan kepada mereka dan negeri itu hilang dari muka bumi ini. Hujan itu jadi azab buat mereka. Baik, kita lanjutkan kajian kita berkaitan dengan kitab Adabul Mufrad. Kita sampai ke bab 285. Nah, bab man ta'awwada billahi minal kasal. Tafadhal. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma ighfir lana wa li shaykhina wa li walidayhi wa li masyayikhihi wa lil hadirin. Qala al-Imam Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin al-Mughirah bin al-Bardizbah al-Bukhari rahimahullahu ta'ala fil Adabil Mufrad bab man ta'awwadha billahi minal kasal. Qala haddathana Abdullah قال حدثني الليث قال حدثني ابن الهادي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم إني أعوذ بك من الكسل والمغرم وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال وأعوذ بك من عذاب النار. قال حدثنا موسى قال حدثنا حماد قال أخبرنا محمد بن زياد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن عطاء بن أبي ميمونة عن أبي رافع عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ بالله من شر المحيا والممات وعذاب القبر وشر فتنة المسيح الدجال. Barakallahu fikum. Bab tentang meminta perlindungan dari kemalasan, malas. Islam ini agama yang memerangi kemalasan, baik dalam urusan dunia atau dalam urusan agama. Kalau orang malas di dunia, Masya Allah, keluarganya marah sama dia, kamu tuh malas ya, kerjalah sana. Tapi ada kemalasan akhirat yang kadangkala masyarakat tidak peduli. Nih Fulan gak pernah menginjakkan kakinya ke masjid. Itu bukti dia malas. Dia bisa berlari di lapangan, dia bisa main bola semangat, kerja jam 7 sudah sampai tempat kerjanya. Masya Allah alaih. Ada orang-orang yang begitu konsisten dengan urusan dunia,
Dan mungkin dia mendapatkan Nobel atas semangat dia bekerja, tapi dalam urusan akhirat malas. Nanti di hadis-hadis yang lainnya kita akan membahas Nabi itu alaihi salatu wasallam berlindung dari kemalasan dan kelemahan. Minal ajzi wal kasal. Ajiz itu tidak punya kemampuan. Kasal itu tidak punya kemauan. Kita berlindung dari dua-duanya. Ada orang yang punya kemampuan tapi nggak mampu dia karena kondisi fisiknya umpamanya. Maka seorang mukmin nggak boleh malas. Baik dalam urusan dunia, Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu mengatakan, "Inni la akrah an ara syaba sabahlalan." Usyaban sabahlalan. Aku benci sekali kalau melihat pemuda itu yang nggak punya aktivitas. La fi amalid dunya wala fi amalil akhirah. Nggak ngerjakan urusan dunia, nggak pula ngerjakan urusan akhirat. Nganggur, nggak ngapa-ngapain. Duduk, nongkrong, ngobrol, nanti jalan-jalan sana. Apa manfaatnya? Maka di sini Rasul sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita agar kita berlindung dari kemalasan. Ada orang yang malas untuk datang kajian. Malas Ustaz. Di sini Imam Bukhari mengatakan telah mengajarkan kepada kami Abdullah, dia berkata telah mengajarkan kepadaku Al-Laits, dia berkata telah mengajarkan kepadaku Ibn Had dari Amr bin Shu'aib dari ayahnya, dari kakeknya. Dia mengatakan sami'tun nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni Abdullah bin Amr bin As. Nabi bersabda, Nabi berkata, Allahumma, Nabi berdoa jemaah, minta sama Allah, inni a'udzubika, ya Allah aku berlindung kepadamu. Jemaah rahimakumullah, antum tahu mobil yang safety-nya lebih sempurna biasanya lebih mahal dari mobil yang ya safety-nya cuma mungkin ada airbag di tempat supir, tapi ada yang aman semua, terlindungi. Antum kalau naik mobil itu tabrakan aman, selamat, ada perlindungan di sana diberikan. Kita ini perlu minta perlindungan sama Allah Azza wa Jalla. Kenapa kita hidup di negeri terkutuk? Darud dunia mal'una, negeri ini terkutuk jemaah, dunia ini terkutuk kata Nabi alaihi salatu wassalam. Sehingga kita perlu jaga-jaga diri. Dan kita tahu kita makhluk yang lemah, tanpa pertolongan Allah Azza wa Jalla nggak mampu kita. Kadangkala penyakitnya bukan dari luar, penyakitnya di diri kita sendiri. Maka Nabi SAW mengatakan, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kasal, dari kemalasan. Bukan hanya urusan dunia, tapi juga urusan akhirat. Dan itu yang lebih penting. Itu lebih penting jemaah. Antum kalau datang ke pasar Pakem sini, datang coba ke sana jam 3. Rame apa enggak jemaah? Wallah rame, orang keluar masuk. Kadangkala anda melihat ada bapak-bapak tua, kadangkala ibu yang sudah sepuh bawa apa? Bawa nyuwun sesuatu. Anda lihat, ya Allah, kapan sholatnya ibu ini? Dia semangat bekerja untuk mencari dunia, tapi untuk cari akhirat malas. Yang capek, yang ini dan itu. Terus solusinya apa? Ya minta tolong sama Allah. Kasih nasihat, udah jangan malas. Antum kalau ngelihat punya adik malas, punya keluarga malas, kasih nasihat, lalu kasih doa. Nih antum baca doa ini. Karena yang bisa bantu antum itu cuma Allah SWT. Agar dia meminta perlindungan kepada Allah dari sifat malas. Wal maghram, dan utang. Lagi-lagi utang. Banyak doa Nabi SAW yang berisi minta perlindungan dari utang. Entah di Indonesia ini berapa persen penduduk yang punya utang. Negara kita banyak utangnya, rakyatnya sama. Sama cuma.
Sampai hari ini ana masih sering dapat SMS itu. Ya tinggal KTP langsung dapat dana tunai. Tinggal ini semuanya. Dan di jalan-jalan antum melihat itu. Yang namanya flyer-flyer, iklan-iklan agar orang itu berhutang. Memang ada dukungan. Mamanya tinggal bayar sekian, mau rumah, mau kendaraan, mau modal usaha, itu di mana-mana antum melihat iklan-iklan saja. Padahal Rasulullah SAW berlindung dari hutang. Maka kita memohon kepada Allah agar negeri kita diselamatkan dari utang. Dan rakyatnya, kalau bicara negeri, negara, pemerintah, ya gimana pemerintah akan selamat dari utang Ustaz? Kalau rakyatnya masih suka berhutang. Penyakitnya di kita. Jangan suka nunjuk orang. Kita nih penyakitnya yang suka berhutang. Ketika antum tidak suka berhutang, kemudian antum menjadi seorang pejabat, insya Allah antum gak utang. Karena antum berlindung tiap hari, Allahumma inni a'udzubika minal kasali wal maghram. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari hutang, jauhkan hamba dari hutang. Tapi kalau kita sendiri udah suka berhutang, ana membaca jamaah 70% orang yang pakai mobil Mercy itu utang. Iya, ini di berita resmi. Artinya mereka yang jualan Mercy itu tahu berapa persen sih yang beli kontan. Ternyata hanya 30%. Sisanya kalau antum melihat orang pakai mobil Mercy, jangan-jangan utang ini. Karena 70% orang itu suka berhutang. Kalau berhutang karena kebutuhan, ya diperbolehkan. Tapi harus ada niat untuk membayar dan kemampuan untuk membayarnya. Tapi kebanyakan orang berhutang bukan untuk kebutuhan hidup, tapi untuk gaya hidup. Itu yang terjadi. Wallahi kasihan. Maka kita nih para ustadz, khususnya antum juga, bagaimana mendidik umat untuk tidak berhutang. Kita didik umat, antum jangan mau terbebani. Punya uang 3 juta, subhanallah. Ana tadi ke tempatnya orang tua ana. Orang tuanya cerita sekarang ganti usaha sudah. Usaha jual beli mobil kata dia. Harga berapa? Ya harga 5 juta, 9 juta. Ajib ana ngomong. Jadi ada mobil harga 5 juta aja. Dapat antum mobil 5 juta. Anak ngomong, Mbak, katanya, ya surat-suratnya lengkap. Surat-suratnya lengkap. Cuma apa? Pajaknya mati. 10 tahun, 15 tahun. Anak ngomong subhanallah. Artinya ternyata ada antum bisa dapat mobil harga 5 juta. Tapi orang kan malu. Lihat mobilnya, catnya ngelupas ya. Kemudian kadangkala ya masuk ke mobilnya udah bolong-bolong korsnya. Yang penting punya sayyarah, alhamdulillah. Tapi kita ini kan mau gaya hidup, malu. Antum lihat orang-orang kenapa handphone baru keluar banyak yang beli. Sampai anak benar-benar heran jemaah. Ketika ada sebuah merek handphone baru keluar itu ngantri orang jemaah. Dia udah punya handphone, dia masih beli lagi. Bukan beli satu, kadang kalau beli 2. Anak mau buat apa? Oh ternyata memang ad-dunya mal'una. Dunia ini terlaknat. Terus gimana caranya untuk menghadapi itu semua? Doa. Supaya kita terselamatkan dari hutang. Keinginan berhutang gak ada, punya utang segera lunas. Wa a'udzubika min fitnatil masihid dajjal wa a'udzubika min adzabin nar. Dan aku berlindung kepadamu dari fitnah dajjal, al-masih dajjal. Sudah kita bahas tentang dajjal ini. Wallahi jamaah, tidak ada fitnah yang lebih dahsyat yang ditinggalkan Nabi SAW buat kita lebih dari dajjal. Wa a'udzubika min adzabin nar, dan aku berlindung kepadamu dari azab neraka. Dimulai dengan berlindung dari kemalasan, ditutup dengan berlindung dari azab neraka. Karena sejatinya yang bisa mengantarkan ke neraka itu kemalasan kita beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Terus apa hubungannya sama utang, azab neraka? Subhanallah. Utang ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam,
Lau anna ar-rajula qutila syahidan qutila fi sabilillah. Kalau ada orang yang terbunuh di jalan Allah, kemudian dihidupkan, kemudian berperang lagi, mati di jalan Allah, kemudian dihidupkan, kemudian berperang lagi di jalan Allah SWT, mati syahid, punya utang, masuk surga. Wallahi jemaah, nggak diampuni dia jemaah, sampai utangnya itu terlunasi. Dan bisa jadi dilunasi dengan apa? Ya dengan amal-amal soleh dia. Kalau lunas nantinya, artinya yang penting utang itu tidak akan diampuni, tetap akan dituntut walaupun antum mati syahid. Akhirnya neraka menanti ancamannya. Jadi jangan dianggap remeh utang. Mintalah perlindungan kepada Allah dari hutang, karena pada hakikatnya utang itu, kata Rasul SAW, orang kalau berhutang ngomong dusta, kemudian janji, ingkar janji. Maka kita berlindung kepada Allah Subhanahu Wa Taala, karena orang yang punya utang tidak diampuni dosanya walaupun mati syahid. Baik. Kemudian hadis selanjutnya, Imam Bukhari mengatakan telah mengajarkan kepada kami, Hammad dia berkata telah mengajarkan kepada kami Muhammad bin Ziyad dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam, disebutkan bahwa Nabi alaihi salatu wasallam biasa yata'awwadzu billahi min syarril mahya wal mamat. Beliau berlindung dari kejahatan kehidupan, keburukan kehidupan dan kematian. Di hadis ini nggak ada berlindung dari kemalasan sebenarnya. Tapi di antara jahatnya kehidupan ini, kita tuh lebih suka santai daripada berlelah-lelah. Maka kita berlindung kepada Allah dari jahatnya kehidupan dan kematian, wa adzabil qabr, dan dari azab kubur, wa syarril masihid dajjal, dan jahatnya fitnah ad-dajjal. Maka antum baca, yang nggak hafal dibaca. Artinya antum nih habis kajian dapat doa-doa, jangan cuma oh ya ana faham, ana ngerti, dibaca, diamalkan. Antara adzan dan qomat, jadi waktu-waktu yang memang dikabulkan oleh Allah SWT. Kenapa? Karena masalahnya di bab selanjutnya ini, Allah murka sama orang yang nggak berdoa. Tafadhal dibaca. Assalamualaikum. Thumma qala rahimahullahu ta'ala, babu man lam yas'alillah yaghdab alayhi. Qala haddatsana Abdullah bin Muhammad qala haddatsana Marwan bin Muawiyah qala haddatsana Abul Malih قال حدثنا أبو المليح سبيح قال حدثنا أبو صالح الخوزي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لم يسأل الله غضب الله عليه. قال حدثنا محمد بن عبيد الله قال حدثني حاتم بن إسماعيل عن أبي المليح عن أبي صالح الخوزي قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يسأله يغضب عليه. قال حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الوارث عن عبد العزيز عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دعوتم الله فاعزموا في الدعاء ولا يقولن أحدكم إن شئت فأعطني فإن الله لا مستكره له. قال حدثنا عبد الله قال حدثنا أبو داود قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه عن أبان بن عثمان قال سمعت عثمان رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من قال صباح كل يوم ومساء كل ليلة ثلاثا بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم لم يضره شيء وكان أصابه طرف من الفارج فجعل ينظر إليه ففطن له فقال إن الحديث كما حدثتك ولكني لم أقله ذلك اليوم ليمضي قدر الله. بارك الله فيكم. طيب. Di sini bab tentang barang siapa yang tidak meminta kepada Allah, Allah murka. Disebutkan dua hadis ini dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dari Nabi SAW beliau bersabda, man lam yas'alillah ghadiba alaihi. Siapa yang belum berdoa, tidak berdoa memohon kepada Allah, Allah murka kepadanya. Dan juga hadis selanjutnya, man lam yas'alhu yaghdab alaihi. Barang siapa yang tidak meminta kepadanya, dia akan marah.
Allah murka. Kenapa? Karena orang yang tidak berdoa itu menunjukkan kesombongan dia. Allah mengatakan innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Sesungguhnya orang-orang yang sombong dari mengabdi kepadaku, beribadah kepadaku, dia akan masuk neraka. Dan kita tahu doa ini ibadah. Makanya jangan sampai antum mengatakan ana malu meminta sama Allah. Antum kalau minta, antum sedang beribadah sama Allah Azza wa Jalla. Jadi bukan malu kitanya. Karena Allah suka dengan doa hambanya. Antum jangan minta sama manusia. Nasihat Nabi SAW kepada seorang sahabat. Bagaimana wasiatnya kepada Abu Dzar, kepada beberapa sahabat lainnya, jangan minta-minta sama manusia. Jangan minta-minta sama manusia. Tapi sama Allah, minta. Perbanyak mintamu, semakin tinggi kedudukanmu dalam pengabdian kepada Allah Azza wa Jalla. Kita ini akan masuk ke bab nanti, bab da'awatil Mustafa SAW. Bab doa-doa Nabi SAW. Hidup Nabi semua isinya doa. Itu Nabi SAW. Yang Allah janji akan menjaganya. Beliau masih meminta. Karena meminta itu ibadah. Coba antum lihat, hari ini antum minta apa enggak? Selain minta yang rutin jamaah. Kalau yang rutin ya biasa kita baca ketika sholat. Rabbighfirli warhamni, itu biasa. Tapi ada waktu-waktu antum mohon sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Di mana seorang hamba ketika banyak doanya, semakin banyak pahala dia, semakin banyak Allah akan memberikan kepada dia. Maka intinya dalam bab ini antum harus banyak-banyak berdoa. Ketika punya masalah, jangan curhat sama siapa-siapa. Kita kadang-kala lebih sering curhat sama manusia daripada sama Allah. Padahal manusia itu juga punya masalah. Setelah antum curhat sama dia, antum sudah, ana mau curhat juga ya, kata dia. Sama-sama punya masalah. Cuma kelihatannya tegar. Sebagian orang yang antum lihat kelihatan tegar. Tapi semua punya masalah jemaah dalam kehidupan ini. Siapa yang bisa membantu? Al-Wahidul Ahadus Samad. Allah yang Esa. Dia bisa bantu kita dalam masalah apa saja. Maka perbanyak doa antum. Kemudian di hadis yang selanjutnya, hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Ini sudah pernah kita bahas, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza da'autumullah fa'zimu fid du'a." Kalau kalian meminta kepada Allah. Sama nih, ini anjuran agar kita sungguh-sungguh dalam meminta. Kalau kalian berdoa memohon kepada Allah, maka sungguh-sungguhlah dalam doa kalian. Ada ilhah, ada sedikit memaksa. Memaksa itu terus minta. Hari ini belum dikasih, besok minta lagi, lusa minta lagi. Antum sudah doa berapa tahun? 5 tahun. Jangan berhenti berdoa. Kenapa? Kata Nabi SAW, "Wala yakulanna ahadukum in syi'ta fa'atini." Jangan sampai ada yang berdoa mengatakan, "Ya Allah, kalau engkau berkehendak kasih aku ya Allah. Kalau enggak ya enggak apa-apa." Enggak boleh kayak gitu. Sungguh-sungguh berdoa. Fa innallaha la mustakriha lahu. Allah enggak ada yang maksa. Tugas antum minta. Subhanallah, Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika perang Badar. Bayangin gimana doa Nabi alaihi salatu wasallam. Beliau angkat tangan sampai selendangnya jatuh berulang kali, dan Abu Bakar ngangkat tuh selendang Nabi alaihi salatu wasallam. Nabi SAW mengatakan, Allahumma anjiz wa'daka alladhi wa'adtani, Allahumma anjiz wa'daka alladhi wa'adtani. Ya Allah, tepati janjimu kepadaku ya Allah. Seperti itu Nabi berdoa. Tepati janjimu kepadaku ya Allah. Allahumma intuhlaka hadhil isabah. Ya Allah, kalau sahabat-sahabatku ini binasa mati, engkau gak akan disembah lagi di bumi ini ya Allah. Sampai seperti itu Nabi berdoa. Karena Nabi tahu Allah senang sama doa hambanya. Allah ridho dengan permohonan hambanya. Cuma kita tuh doa malas, ibadah malas. Doa yang minta jamaah, dan Allah janji akan kasih. Ud'uni astajib lakum. Minta sama aku pasti aku kabulkan.
kita masih nggak doa. Masih terhitung doa kita berapa kali kita doa. Hari ini berapa kali antum punya permohonan sama Allah SWT. Antum baca doa-doa Nabi itu berapa kali antum baca. Kadang-kala lebih banyak ngobrol kita daripada permohonan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Maka di sini ditunjukkan bahwasanya jangan sampai antum merasa nggak enak berdoa karena Allah cinta dengan doa antum. Orang tuh kalau minta sama manusia wajar, nggak enak. Bahkan ada yang mengatakan la tas'alanna bunai Adam syai'an. Jangan kau minta sama anaknya manusia. Mungkin sekali dua kali dia ngasih sama antum. 3 kali 4 kali mulai nggak enak wajahnya. Wasallallahu alladzi abwabuhu la tuhjabu. Minta sama Allah, pintu Allah dibuka selalu jemaah 24 jam kali umur hidup antum. Nggak pernah ditutup pintu Allah SWT. Makanya kalau ada orang merasa punya masalah nggak selesai masalahnya, kok kayaknya nggak kembali sama Allah. Ana sudah minta sama Allah Ustaz, tapi kok nggak dikabulkan. Nah, ini masalahnya. Kita udah bahas pada pertemuan sebelumnya bahwasanya nggak boleh orang berdoa tergesa-gesa. Antum mau doa 10 tahun akan terhitung ibadah antum 10 tahun memohon kepada Allah Azza wa Jalla. Ditulis ibadah. Ditulis bagaimana antum perlu sama Allah dan tidak berhenti berdoa. Nggak ada yang maksa Allah SWT jemaah. Nah, kemudian di hadis yang selanjutnya, di sini Imam Bukhari mengatakan telah mengajarkan kepada kami Abu Dawud Abdullah, dia berkata telah mengajarkan kepada kami Abu Dawud At-Tayalisi rahimahullahu taala. Dia berkata telah mengajarkan kepada kami Abdurrahman bin Abi Zinad dari ayahnya dari Aban bin Uthman. Qala sami'tu Uthman qala sami'tu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul man qala sabaha kulli yawmin. Ini hadis dari Uthman bin Affan, sahabat Nabi radhiyallahu taala anhu. Dia mengatakan, ini riwayat anak dari ayahnya, bahwa Nabi SAW mengatakan barang siapa yang berkata sabah kulli yaumin, setiap pagi hari, wa masa kulli lailatin, dan setiap sore hari, thalathan bacanya 3 kali. Dia baca doa bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim lam yadurruhu syai'. Barang siapa yang baca doa ini, bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim, yang artinya dengan nama Allah. Subhanallah jemaah, dengan nama Allah antum mulai segala aktivitas antum dengan nama Allah Azza wa Jalla. Siapa Allah itu jemaah? Banyak orang-orang yang belum mengagungkan Allah semestinya. Wa ma qadarullaha haqqa qadrih. Kita itu diperintahkan untuk mengagungkan Allah. Salah satu bentuk mengagungkan Allah di setiap kegiatan kita, aktivitas kita, ada nama Allah yang kita sebutkan di sana. Kalau kita mengatakan bismillah dengan nama Allah, alladzi la yadurru ma'asmihi, yang dengan namanya tidak akan membahayakan sesuatu apapun fil ardi wala fis sama. Tidak ada sesuatu apapun yang akan membahayakan antum, tidak di bumi, tidak di langit. Wa huwas samiul alim, dan dia Allah Maha mendengar dan Maha mengetahui. Kalau dia baca itu, ingat pagi dan sore dia membaca itu, insya Allah dia tidak akan terkena bahaya. 3 kali. Pagi hari membacanya sebelum matahari terbit, sore hari membacanya sebelum matahari tenggelam. Wa kana asabahu falid. Subhanallah, perawi hadis ini itu terkena kayak sedikit stroke. Asabahu tarafun minal falij, ada bagian ya tangannya, jari-jarinya mungkin yang kena stroke. Faja'ala yanzuru ilaihi. Itu orang yang mendengarkan hadis ini ngelihat, engkau meriwayatkan hadis ini, tapi kok engkau kena penyakit gitu loh. Katanya yang baca doa ini insya Allah tidak akan terkena bahaya. Ini doa tolak balak lah. Tapi dilihat yang meriwayatkan hadis kena
penyakit itu. Akhirnya dia tahu orang ini meragukan. Maka dia mengatakan, innal hadith kama haddathtuka. Hadis itu sahih seperti yang aku sampaikan kepadamu. Walakinni lam aqulhu dzalikal yaum. Tapi pada hari itu aku tidak membacanya. Liyamdiya qadarullah, agar takdir Allah Azza wa Jalla itu menimpa diriku, jemaah. Sudah. Kalau sudah takdir Allah, kita nggak bisa berbuat apa. Namun tugas kita adalah berdoa. Karena ada manusia-manusia kalau udah bicara takdir, Ustaz, jadi semuanya udah ditakdirin, Ustaz. Jadi nggak perlu beramal kita, Ustaz. Kata Nabi SAW, i'malu fakullun muyassarun lima khuliqalahu. Tugas kalian ngapain? Beramal. Semua akan dimudahkan sesuai dengan catatan dia. Allah jamaah, la yanfa'u hadarun min qadar. Hati-hati itu, ya kalau sudah takdirnya nggak bisa berbuat apa-apa kita jangan. Antum kadang-kala ada orang lagi duduk di warung minum kopi, ditabrak jamaah. Antum mau ngomong apa? Ya Allah, ana duduk di warung Ustaz ditabrak. Kalau orang di jalan mungkin ketabrak. Nih duduk di warung, tahu-tahu mobilnya, motornya masuk ke warung. Maka di sini seorang mukmin harus beriman dengan takdir Allah Azza wa Jalla. Antum laksanakan perintah Allah, jauhi larangannya, bersabar ketika takdir Allah itu menimpa antum. Dan bicara doa jamaah, kadangkala orang itu membaca sesuatu tapi hatinya tidak hadir di sana, sehingga khasiat doa ini nggak dia dapat. Antum kadangkala adalah makanan-makanan, oh makanan ini bagus untuk kesehatan, tapi ada syaratnya, ada pantangannya, tapi antum jangan makan ini. Kalau antum makan ini nggak ada gunanya akhirnya. Begitu pula dengan doa-doa yang kita pelajari, yang khasiatnya jelas. Kemudian antum merasa, ana baca itu Ustaz, tapi kok ana ketabrak paginya Ustaz ya. Gimana coba? Tadi yang kita bicarakan. Kalau antum lupa jelas, tapi kalau ana membaca, bisa jadi bacaan itu tidak hadir hati antum di sana. Kenapa? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, innallaha la yaqbalu du'aan min qalbin lahin ghafil. Allah tuh nggak ngabulin doa kalau berasal dari hati yang lalai, pikiran kemana-mana. Kadang-kala orang ya sambil naik motor, bismillahilladzi la yadhurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama. Bismillahilladzi la yadhurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama. Bismillahilladzi la yadhurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama. Tak, nabrak. Ya Allah, kok bisa baca doa ini? Antum mungkin tadi hati antum tidak ada di sana. Ini doa harus penuh pengagungan, bismillah, dengan nama Allah alladzi la yadhurru ma'asmihi, yang tidak akan membahayakan sesuatu apapun dengan nama Allah ini di langit dan di bumi. Wa huwas samiul alim, dan dia Allah maha mendengar dan maha melihat. Insyaallah kalau antum baca dan hati antum hadir, Allah tidak pernah ingkar janji. Dan apa yang disabdakan Nabi alaihi salatu wassalam jelas. Kemudian Ustaz, kalau mati Ustaz, ana baca doa itu kemudian mati. Karena ada jamaah, ada ana melihat potongan video tentang seorang yang menjelaskan doa anti mati. Doa anti, khasiatnya itu anti mati. Sampai akhirnya orang ini katanya, ceritanya nih jamaah, ceritanya ada ustadz jelaskan, ceramah nih di depan orang banyak. Dia mengatakan yang baca doa ini nggak mati sampai orang itu umurnya 300 tahun. Antum ketawa antum. Iya, ana pun ketawa, tapi ya Allah ya. Cuma kalau yang nyampaikan ustadz dengan retorikanya yang memukau Allah, kata dia. Sampai akhirnya setelah 300 tahun orang ini malam hari itu mimpi berjumpa Nabi alaihissalatu wassalam. Dalam mimpinya nih, pokoknya doa-doa kalau ada mimpi bertemu Nabi jadi laku di orang jemaah. Padahal Nabi nggak pernah mengajarkan itu doa, nggak pernah sahabat mengajarkan itu doa, tapi orang bikin doa sendiri kemudian dinisbatkan kepada Nabi alaihi salatu wassalam.
Kemudian dia berjumpa dengan Nabi dalam tidurnya. Nabi bertanya, kamu sampai kapan mau hidup? Gitu jemaah. Akhirnya orang ini hari itu tidak baca doa dan mati. Antum mau baca doa itu? Anak kasih kalau antum mau. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Nah, hati-hati. Ketika bicara doa, orang menyebutkan nih doa ini ada khasiatnya seperti ini, seperti itu. Antum lihat, apakah benar itu dari Nabi SAW? Nabi mengajarkan itu, apalagi yang urusan dengan hal yang gaib. Dengan hal yang gaib. Tapi kalau orang tadi akhirnya membawa nama Nabi SAW dalam kebohongan dia, Rasul SAW mengatakan, "Falyatabawwa maq'adahu minan nar." Hendaklah dia bawa tempat duduk dia ke neraka. Maka hati-hati ketika dapat doa kemudian disebutkan khasiatnya yang begitu fantastis, umpamanya antum perlu cek kembali apakah benar dengan Nabi SAW. Mungkin orang itu yang menyampaikan juga nggak mengerti jamaah, tapi tugas kita untuk mencari tahu. Baik, fadhal. Ahsanallahu ilaikum. Thumma qala rahimahullahu ta'ala, babud du'a inda as-safi fi sabilillah. Qala haddatsana Ismail, qala haddatsani Malik an Abi Hazim an Sahl bin Sa'd as-Sa'idi radhiyallahu anhu qala sa'atani tuftahu lahumā abwābus samā' wa qala da'in turaddu 'alayhi da'watuhu hīna yahduru an-nidā'u was-saffu fi sabilillahi 'azza wa jalla. Barakallahu fikum. Naam. Di sini bab tentang berdoa ketika terjadi peperangan dalam shaf mujahidin. Itu termasuk yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini Imam Bukhari mengatakan telah mengajarkan kepada kami Ismail, dia berkata telah mengajarkan kepada kami Malik dari Abi Hazim dari Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi. Qala sa'atani tuftah lahuma abwabus sama. Ada dua waktu di mana di dua waktu itu dibuka pintu-pintu langit. Jamaah, ini cerita sahabat. Mauquf hadisnya. Tapi hukum hadis ini marfu. Karena berbicara tentang sesuatu yang gaib. Enggak mungkin sahabat berijtihad bikin-bikin tentang sesuatu yang gaib. Dia mengatakan ada dua saat, dua waktu dibukanya untuknya pintu-pintu langit. Artinya doa mustajab ketika itu. Wa qalla da'in turaddu alaihi da'watuhu. Dan sedikit dari orang yang berdoa kemudian doanya tidak dikabulkan. Loh, kok masih ada yang tidak dikabulkan Ustaz? Padahal katanya yang berdoa pasti dikabulkan. Nah, kita sampaikan beberapa waktu yang lalu ada syarat-syarat doa yang harus dipenuhi. Ketika permohonan itu ditolak berarti ada syaratnya yang tidak lengkap. Sebagaimana orang yang ngajukan proposal lamaran untuk kerja atau apa dibalikin. Padahal sebenarnya semua lamaran diterima. Tapi punya antum ditolak, belum ada fotonya umpamanya, belum ada KTP-nya. Seperti itulah orang yang ditolak karena ada syarat yang tidak lengkap. Hina yahdurun nida was-saff fi sabilillah. Subhanallah. Ketika dipanggil jemaah. Ada panggilan untuk berjihad di jalan Allah Azza wa Jalla. Dan ketika orang itu berada di shaf. Karena kadangkala di masa Rasul sallallahu alaihi wasallam ya, ketika ada panggilan untuk berjihad, itu ada yang mengatakan ya khailallah irkabi, wahai kuda-kuda Allah, ayo saatnya untuk berangkat berjuang di jalan Allah Azza wa Jal, dan tentunya berjihad di jalan Allah yang sesuai dengan syariat. Karena ada orang-orang yang berpendapat ini jihad seperti yang ngebom sana ngebom sini dengan dalih kita diperintahkan untuk menegakkan agama Allah Azza wa Jal. Allah berfirman, fa idza laqitumul ladzina kafaru fadharbar riqab. Kalau kalian berjumpa dengan orang kafir, tebas lehernya. Akhirnya dia memahami itu dengan tidak benar sehingga terjadi kesalahpahaman dalam memahami jihad.
fi sabilillah. Baik. Silakan kita masuk ke doa-doa Nabi alaihi salatu wassalam. Fadhal. Kita baca satu hadis atau dua hadis, karena hadis yang pertama dhaif. Silakan. Ahsanallahu alaikum. Thumma qala rahimahullahu ta'ala babu da'wati Nabi sallallahu alaihi wasallam. قال حدثنا عمرو بن خالد قال حدثني الليث عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان عن لؤلؤة عن أبي سرمة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اللهم إني أسألك غنايا وغنى مولاي. قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثني يحيى عن محمد بن يحيى عن مولى لهم عن أبي سرمة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. قال حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا وقيع قال حدثنا سعد بن أوس عن بلال بن يحيى عن شتير بن شكل بن حميد عن أبيه قال قلت يا رسول الله علمني دعاء أنتفع به قال قل اللهم عافني من شر سمعي وبصري ولساني وقلبي وشر مني. قال وقيع مني يعني الزنا والفجور. Barakallahu fikum. Baik, kita masuk ke doa-doa Nabi alaihi salatu wassalam. Bab tentang doa-doa Nabi alaihi salatu wassalam. Banyak di masyarakat buku doa-doa yang tersebar. Sejatinya kalau bicara doa, doa apapun selama tidak mengandung dosa, tidak mengandung unsur permintaan diputuskannya silaturahim, boleh kita baca doa tersebut. Namun kalau sudah bicara khasiat doa tersebut, orang mengatakan yang baca doa ini bisa seperti ini, bisa seperti itu, maka dibutuhkan penjelasan dari Allah dan Rasulnya. Kalau kita lihat doa-doa Nabi, yang pertama di sini disebutkan dari Abi Sirmah, namun hadisnya dhaif. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, bahwa Nabi alaihi salatu wasallam berdoa mengatakan, Allahumma inni as'aluka ghinaya wa ghina maulaya. Ya Allah, aku minta kepadamu kekayaanku dan kekayaan tuanku. Apa maksudnya? Ghinan nafas, di antara kekayaan harta dan kekayaan jiwa. Itu maknanya, tapi hadis ini dhaif. Sehingga ketika antum tahu hadisnya dhaif, berarti bukan doanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi yang selanjutnya, ini doa yang perlu kita baca atau sering-sering baca dalam zaman fitnah ini, jemaah. Di mana Imam Bukhari mengatakan telah mengajarkan kepada kami Yahya bin Musa, dia berkata telah mengajarkan kepada kami Waqi', dia berkata telah mengajarkan kepada kami Sa'ad bin Aus, dari Bilal bin Yahya, dari Shatir bin Shakal bin Humaid, dari ayahnya, dia berkata qultu ya Rasulullah. Nih, Humaid mengatakan, ya, an Shatir bin Shakal bin Humaid an abihi, ya, Shakal bin Humaid mengatakan qultu ya Rasulullah allimni du'aan. Lihat, wahai Rasulullah, ajarin aku doa. Jadi kadang-kala antum datang ke seorang ustaz, ustaz minta amalan lah ustaz, minta doa. Kalau bisa minta doanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika antum datang seorang guru, seorang kiai, alim ulama, antum minta doa, minta seperti sahabat ini, alimni du'aan antafi' bi. Ajarin aku sebuah doa yang bermanfaat buat aku. Nah, fadhal adzin. أشهد أن لا
Allahumma salli wa sallim ala Muhammad. Jamaah, doa Nabi ini kayaknya kita tangguhkan ke pertemuan yang akan datang, berkaitan doa yang diajarkan kepada Syakil bin Humaid. Doanya mengatakan, Allahumma afini min syarri sam'i wa basari wa lisani wa qalbi wa syarri mani. Ya Allah, selamatkan aku dari kejahatan pendengaranku, penglihatanku, lisanku, hatiku, dan kejahatan maniku. Ini yang tadi saya sampaikan, kita sangat perlu dengan doa ini di masa yang penuh fitnah, di mana banyak perzinaan, ya seks bebas yang begitu semaraknya, alat-alat kontrasepsi yang banyak di mana-mana sehingga membuat orang berzina dan tidak takut penyakit lagi sekarang. Dia tidak takut penyakit dan tidak takut azab Allah Azza wa Jalla. Baik, insyaallah kita akan bahas pada pertemuan yang akan datang. Bismillah. Ustaz, apa dengan tidak membayar kas termasuk hutang? Tergantung. Ada yang uang kas ini memang kesepakatan bersama, umpamanya di antara teman-teman yang punya perkumpulan bayar uang kas, kata dia uang kas ini digunakan untuk membantu saudara-saudara kita. Ketika ada kesepakatan, kata para ulama menjelaskan, umat Islam itu, orang beriman itu ala syurutihim, ikut persyaratan mereka. Jadi utang antum ketika gak bayar, kecuali memang sukarela, uang kasnya sukarela, yang mau bayar fadol 10.000, 20.000, 30.000, tapi paling sedikit 10.000 mamanya, berarti wajib antum. Yang sukarela itu setelah 10.000. Jadi jangan sampai kita punya tanggungan dalam kehidupan ini, jamaah. Assalamualaikum Ustaz, bagaimana pendapat Ustaz tentang orang tua saya yang sudah lama tidak menjalin silaturahmi dengan paman dan bibi saya dikarenakan dulu ada masalah. Bagaimana seorang anak mendamaikan orang tua saya dengan paman dan bibi saya? Jazakallahu khairan Ustaz. Barakallahu fiik. Wallahi jamaah, semua punya masalah tadi yang saya sampaikan. Berdoalah memohon kepada Allah Azza wa Jalla. Di antara doa Nabi SAW, Allahumma aslih dzata bainina wa alif baina qulubina. Ya Allah, perbaiki hubungan di antara kami ya Allah. Aslih dzata bainina wa alif baina qulubina, dan satukan di antara hati kami ya Allah. Maka antum baca doa itu perbanyak. Yang kedua, antum berusaha untuk tetap menjaga hubungan sama paman dan bibi antum. Antum datang ke sana mengatakan, paman, bibi, ayah kirim salam, padahal ayahnya nggak kirim salam. Ini termasuk bohong yang diperbolehkan. Bohong yang diperbolehkan 3. Apa aja? Bohong suami istri dalam merayu, bukan bohong beneran, jamaah, rayu-rayuan. Ada orang habis dari rumah istri muda ditanya, dari mana mas? Kajian Ustaz Syafiq. Padahal dari rumah istri muda dia. Bukan itu ya bohong yang diperbolehkan. Jadi bohong dalam artian, ya dia mengatakan aku sayang sama kamu, nggak ada perempuan yang lebih aku cintai dari kamu, padahal dia baru melamar akhwat. Tapi ngomong-ngomong kayak gitu, momennya seperti itu jemaah. Jadi itu yang diperbolehkan. Yang kedua, bohong dalam peperangan. Yang ketiga, bohong dalam memperbaiki 2 orang yang sedang bertikai dengan mendamaikan. Antum datang ke tempat bibi antum, antum bawa kue, paman kiriman dari ayah, gitu, seperti itu. Antum dari rumahnya paman beli juga, bawa ke rumah ayah, ayah paman kirim salam, seperti ini. Mulai hubungan itu diperbaiki dengan cara seperti itu, sambil berdoa semoga Allah memperbaiki. Dan kita perlu ngomong tentang bahaya memutuskan silaturahim. Kalau mengatakan, oh dia pernah nyakitin aku, iya ayah, semua akan dihisap pada hari kiamat nantinya. Tapi bagaimana kita menjaga
Karena orang yang memutuskan silaturahim itu nggak masuk surga. Kita berharap masuk surga, doa tiap hari minta rahmat Allah, kemudian kita memutuskan silaturahim. Dan Nabi SAW mengatakan la yadkhulul jannah qati', nggak akan masuk surga orang yang memutuskan rahimnya. Hadza wallahu a'lam bissawab. Afwan Ustaz mau tanya, ana fans sepak bola klub MU yang logonya setan merah. Yang ingin saya tanyakan, ana dulu selalu membeli jersinya Ustaz, yang ada logo klub setan merahnya. Terus jersey yang terlanjur ana beli, apa boleh dipakai atau gimana Ustaz? Subhanallah, antum lihat jemaah, ketika orang cinta dengan sesuatu, dia akan mengorbankan apa yang dia milikin untuk. Ana sampai sekarang nggak tahu ya, kalau dia pakai bajunya klub itu, kira-kira setannya masuk ke dia, sehingga dia main bolanya itu seperti setan merah gitu, momen seperti itu jemaah. Wallahu a'lam. Jadi yang pertama, kalau bicara dengan logo tersebut harus dihilangkan. Kita itu disuruh berlindung dari setan. Antum pakai setan. Iya, artinya kita itu disuruh berlindung. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Tahu-tahu bajunya ada di dada antum. Antum pakai sholat lagi. Na'udzubillahi min dzalik jamaah. Kita itu nggak boleh menyerupai setan. Rasul sallallahu alaihi wasallam itu kalau ada logo-logo yang bentuknya salib di rumah Nabi alaihissalam, itu beliau rusak logo tersebut. Karena dulu banyak pakaian-pakaian dari Syam, kain-kain dari Syam, yang Syam notabene-nya Nasrani, Romawi pada waktu itu. Sehingga kalau ada sesuatu yang model-model salib, beliau hilangkan sallallahu alaihi wasallam. Pernah Aisyah radhiyallahu taala anha lagi tawaf atau lagi sa'i kalau nggak salah, lagi sa'i, melihat ada perempuan pakai baju ada logo salibnya, logo palang di baju dia. Maka kata Aisyah radhiyallahu taala, dipanggil, diceritakan bahwa Nabi alaihissalam tidaklah mendapatkan model-model seperti ini kecuali beliau akan merusaknya. Maka tugas antum merusak tadi logo tersebut, dihilangkan logonya. Kemudian bajunya, kalau bajunya memang nggak ada masalah silahkan dipakai. Tapi kalau nanti antum pakai baju itu setannya masuk, jangan, antum jangan pakai. Terus terang ada orang yang memang terinspirasi ya. Ketika dia pakai baju itu kemudian seperti pemainnya fulan, padahal kita disuruh mencontoh yang baik, yang muslim, yang taat sama Allah. Jangan menjadikan orang-orang kafir itu menjadi idola antum. Barakallahu fikum. Insya Allah 2 tahun lagi saya akan menikah. Ini baru 2 tahun ya Mas. Namun calon istri saya meminta izin kepada saya untuk melanjutkan pendidikan S2 di Jerman nanti. Sedangkan saya sendiri masih tolib, masih tolib i'dad takmili. Berikan saya nasihat, dan bolehkah seorang suami melepas istrinya LDR? Apa LDR? Apa? Oh, hubungan jarak untuk melanjutkan pendidikan. Ya Allah jamaah. Yang pertama, antum pelajarin apa hukumnya orang pergi ke negeri orang-orang kafir. Antum pelajari itu dulu. Bukan yang ditanyakan itu tentang hubungan jarak jauhnya. Apa hukumnya? Antum lihat para ulama menjelaskan kapan diperbolehkan dan kapan tidak diperbolehkan. Kalau bicara menuntut ilmu, bolehkah seorang muslim menuntut ilmu di negeri kafir? Lihat kondisinya. Kalau ilmu itu tidak ada di negerinya, maka dia boleh ke sana. Dengan catatan, memang ilmu itu diperlukan oleh umat yang punya mereka. Mau nggak mau itu harus berangkat. Dengan syarat, antum bisa menjaga diri. Karena jangan sampai berangkat ke sana, kemudian bukan ilmu yang didapat, tapi budaya mereka yang antum bawa ke negeri ini, dan iman yang antum korbankan. Ana ingat cerita seorang syekh dulu ya, atau ana membaca, ana lupa, tentang Jepang ketika mengirim orang-orang ke Amerika untuk belajar. Itu orang-orang Jepang pulang dibunuh semuanya. Karena yang dibawa bukan ilmu, budaya barat yang dibawa ke Jepang. Padahal Jepang sangat menjaga dengan budaya mereka.
Yang diinginkan kamu belajar ke sana bawa ilmunya, teknologinya dibawa ke tempat ini, bukan bawa budayanya. Semua negeri punya budaya, ada apa mengadopsi budaya mereka? Itu ana dengar atau membaca, wallahu a'lam bishawab. Tapi yang jelas ternyata orang belajar ke negeri asing itu ada pengaruh di diri dia. Maka para ulama mensyaratkan kalau memang ilmu itu tidak ada di negerinya dan dibutuhkan oleh umat, kau belajar di sana dengan catatan kau tidak terpengaruh dan terwarnai dengan budaya, apalagi akidahnya rusak. Maka apa yang didapat? Engkau dapat ilmu, tapi imanmu telah lepas di sana. Hadza wallahu a'lam bishawab. Nah, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Dulu saya sempat mempunyai rencana untuk menikah tahun depan. Dulu menikah tahun depan. Namun beberapa hari yang lalu saya membatalkan rencana tersebut dikarenakan ada sedikit konflik dengan keluarga calon istri. Dan ada beberapa hal yang saya benci dari keluarga fulana. Meskipun saya ingin menikahi fulana, tapi saya takut hubungan saya dan istri saya terganggu oleh mertua saya sendiri nanti. Berikan nasihat Ustaz. Ya nggak usah nikah antum udah. Cari yang lainnya. Kalau memang takut jadi masalah. Kalau takut jadi masalah. Tapi begini jamaah. Kita tahu kriteria dalam agama kita untuk memilih pasangan hidup. Yang pertama, kalau perempuan itu yang akhlak dan agamanya mulia, selesai. Tapi ada faktor keluarga juga yang perlu dipertimbangkan. Kalau ternyata antum menikah, namun akan terjadi konflik antara antum sama mertua, ya lebih baik digagalkan. Ini nasihat ana, tapi antum istikharah, minta pilihan sama Allah Subhanahu wa taala. Ketika saya safar, apakah tidak disunahkan melaksanakan sholat sunnah rawatib? Nah jemaah, jadi musafir itu ada keringanan. Ada keringanan dispensasi. Yang pertama, kalau dia puasa dia boleh berbuka. Kemudian kalau dia sholatnya dikosor, boleh dijamak lagi. Maka keringanan-keringanan ini diberikan untuk menunjukkan betapa indahnya agama Islam ini. Sampai sholat rawatib pun Nabi SAW ketika safar, beliau sholatnya 2 rakaat zuhur, asar 2 rakaat, isya 2 rakaat. Beliau tidak sholat rawatib kecuali qobliyah subuh yang beliau tidak pernah tinggalkan. Dan antum jangan khawatir, sholat rawatib yang antum kerjakan itu akan tetap dalam catatan malaikat. Artinya antum gak sholat rawatib, tapi malaikat tetap nyatat antum sholat rawatib. Ini salah satu fadilah seorang yang safar, Allah berikan keringanan. Orang yang sakit dan safar, yuktabu lil marid wal musafir maka na ya'malu sahihan muqiman, akan ditulis pahala buat orang yang safar atau sakit, amalan yang biasa dia amalkan ketika sehat dan ketika dia tidak safar. Lebih baik sholat jamaah di masjid atau di jamak qasar ketika safar? Lebih baik di masjid. Tetap lebih baik di masjid. Akan tetapi kalau antum memang ke masjid, sholat maghrib, kemudian antum jamak dengan isyanya antum mungkin punya acara, antum tidak sholat ke masjid, alhamdulillah ada keringanan buat antum dan antum sudah jamak sholat maghrib dan isyanya. Masya Allah. Afwan, anda mau tanya, apa pertanyaan dibedakan yang dari akhwat sama yang dari ikhwan? Mungkin nanti perlu dibedakan ya, sehingga ada porsi yang diberikan juga buat jamaah akhwat. Karena anak lihat ini pertanyaannya dari ikhwan semua jamaah. Assalamualaikum. WRWB. Aduh, kalau sudah kayak gini ini berat jamaah. Waalaikumsalam WR. Jangan, nih doa baca yang lengkap. Warahmatullah wabarakatuh. Ustaz, ana mau tanya, ana gundah Ustaz. Ana bingung bagaimana makan buah si malakama. Ini
Allahu Akbar. Ana punya teman wanita yang sudah punya suami. Wanita itu dulunya mantan ana, dan sekarang seperti saudari. Tapi ternyata wanita ini tetap mencintai ana dan mengancam ana kalau ana menjauh darinya, si wanita ini mau minggat, dan pernah minum baygon. Wallah berat jamaah, hada sepi. Ana sudah mencoba merayunya untuk lebih mencintai suaminya secara utuh, tapi dia menolak dengan alasan tak seromantis ana. Oh, antum balaknya kalau gitu. Jamaah, orang tuh kalau pacaran selalu romantis. Antum lihat tuh yang pacaran, Allahu Akbar, dari jauh, dada. Kalau sudah nikah nggak ada kayak gitu. Antum kalau dari mobil orang pacaran nunggu di mobil, dibuka jendelanya, tuh pacarnya datang diliatin sama dia. Tapi kalau udah nikah ditunggu buka HP dia. Tunggu istrinya datang sendiri, dok minta dibukain pintunya. Oh iya baru dibukain sama dia. Ini setannya jemaah. Wallahi subhanallah. Tak seromantis ana katanya. Ustadz, apa yang harus ana lakukan? Dan dengan cara apa ana jelaskan? Tolong ana Ustadz. Terima kasih Ustadz, semoga Ustadz selalu diberikan kesehatan. Ini panjang ceritanya. Baik. Yang pertama, ada beberapa masalah dalam pertanyaan ini. Yang pertama masalah pacaran. Kita tahu tadi doa yang belum sempat kita bahas. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita berdoa agar terjauh dari kejahatan mata kita. Itu orang-orang berzina pacaran dimulai dari pandangan mata. Maka kalau tadi antum mengatakan itu mantan antum harus bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ada banyak larangan-larangan agama yang sudah dilanggar. Karena kalau dilihat tuh perempuan sudah merasakan keromantisan antum, macam-macam ini itu. Maka antum istighfar, bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Yang kedua, berkaitan dengan perempuan ini, yang perlu dibicarakan sama perempuan tersebut bukan masalah hubungan dia sama antum, tapi antum bikin perempuan itu kenal sama Allah Azza wa Jalla, sehingga takut sama Allah Azza wa Jalla. Soalnya kalau antum cuma ngasih tahu, oh antum harus cintai suami antum utuh, tahu-tahu dia malah minum baygon. Ketika antum menjauh, dia mau minggat dari rumah. Berarti masalahnya di mana? Di iman. Antum perlu mengajarkan kepada dia. Sekarang antum masih dekat sama dia, antum ajarkan kepada dia, antum jaga batasan-batasan antum ajarkan kepada dia tentang iman kepada Allah dan hari akhir. Sampaikan kepada dia hakikat kehidupan ini. Wallahi, ada banyak orang yang beranggapan ketika dia bercerai dari suaminya, menikah dengan laki-laki lain, dia berbahagia, ternyata dia berharap balik lagi sama suaminya. Sampaikan hidup ini ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ajarkan kepada perempuan ini doa untuk memohon kepada Allah Azza wa Jalla. Intinya iman jemaah, tauhidnya dikuatkan dulu. Yang lainnya insya Allah mudah. Maka antum perlu mengajarkan itu kepada perempuan tersebut dan mengajarkan kepada dia untuk senantiasa meminta pertolongan kepada Allah, sholatnya dijaga, dan antum pun seperti itu, antum menjaga. Apalagi kalau dikatakan perempuan itu masih mencintai antum, ada penyakit namanya isyik, penyakit cinta yang mendalam ini jamaah, ini bahaya memang. Akhirnya seperti Majnun Laila, gila, bisa gila aja. Kalau tadi dia katakan sampai mau minum baygon apa ini semuanya, masalahnya nggak ada iman. Apa yang terjadi dengan Majnun? Bagaimana dia menciumi tembok-tembok rumahnya Laila. Laila ini sudah pindah sama keluarganya jamaah. Dia ciumin tembok-temboknya. Kata orang-orang Majnun, bela diri Majnun. Kata dia, uqabbilu dhal jidara wa dhal jidara wa ma hubbul jidari syaghafna qalbi walakin hubbu man sakanad diyar. Aku mencium tembok ini dan tembok itu bukan karena aku cinta sama tembok, tapi karena aku cinta dengan yang pernah tinggal di rumah ini. Gila dia memang, sudah Majnun, tapi nggak mau dikatakan
Gila. Maka antum kasihani perempuan ini dan antum doakan dia. Antum perlu mungkin ngobrol sama orang tuanya agar menumbuhkan keimanan di diri itu anak ya. Antum juga perlu mungkin ngobrol sama suaminya agar suaminya lebih peduli sama dia, lebih romantis sama dia. Ya berusahalah untuk menumbuhkan cinta dan kasih sayang di rumah tangga itu. Jangan sampai antum merusak rumah tangga orang. Hadza wallahu a'lam bissawab. Itu yang bisa kita kaji pada kesempatan kali ini. Mohon maaf untuk pertanyaan-pertanyaan yang belum sempat dijawab. Cuma ana minta pekan depan dibedakan antara pertanyaan dari akhwat dan ikhwan supaya bisa adil lah jemaah. Hadza wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.